Ada satu tuduhan yang kadang diulang dengan wajah berbeda. Ulama itu sibuk dengan kelompoknya sendiri. Kalimat ini jarang diucapkan untuk mencari kebenaran. Lebih sering ia dipakai sebagai tekanan moral, agar ulama melonggarkan prinsip dan mau melebur tanpa batas dalam nama persatuan. Padahal jika kita jujur, yang dipermasalahkan bukan kurangnya interaksi sosial, bukan sikap kasar, bukan ketidakpedulian terhadap umat. Yang dipermasalahkan hanya satu: mengapa mereka tidak mau berkompromi dalam urusan akidah dan manhaj? Disinilah keteguhan mulai dianggap sebagai masalah. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan persatuan dengan mengorbankan kebenaran. Allah justru melarang mencampur kebenaran dengan kebatilan, dan melarang menyembunyikan kebenaran, padahal mengetahuinya. Allah juga menegaskan bahwa jalan yang lurus itu satu, dan melarang mengikuti jalan-jalan lain, karena itu akan mencerai-beraikan manusia dari jalannya. Ayat ini tidak berbicara tentang isolasi sosial, tetapi tentang batas manhaj dalam beragama. Maka ketika ada ulama yang tidak mau ikut agenda lintas manhaj, tidak mau mencampur sunnah dengan bidah, itu bukan karena sibuk dengan kelompoknya, melainkan karena takut melanggar batas yang Allah tetapkan. Rasulullah sudah menjelaskan sejak awal bahwa umat ini akan terpecah, dan keselamatan bukan pada banyaknya barisan, tetapi pada yang mengikuti apa yang beliau dan para sahabatnya berada di atasnya. Hadis ini tidak mengajarkan fanatisme kelompok, justru menghancurkan semua klaim kelompok dan mengembalikan standar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik umat ini. Inilah yang disebut manhaj salaf, bukan nama organisasi, bukan bendera jamaah, tetapi metode beragama. Karena itu Imam Al-Auza'i berkata, "Bersabarlah di atas sunnah, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Katakan sebagaimana mereka berkata, dan tinggalkan apa yang mereka tinggalkan." Ini bukan ajakan membentuk kelompok, tetapi perintah untuk konsisten di atas prinsip meski sendirian. Imam Malik menegaskan, kaidah besar, setiap orang bisa diambil dan ditolak ucapannya, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Nabi. Ucapan ini adalah pukulan telak bagi fanatisme, bukan pembelaan kelompok. Namun anehnya, ketika ulama hari ini menerapkan kaidah tersebut, mereka justru dituduh eksklusif. Imam Ahmad adalah contoh paling jelas. Beliau disiksa dan dipenjara karena menolak mengikuti arus mayoritas yang ingin mengatakan Al-Quran makhluk demi stabilitas dan persatuan. Apakah Imam Ahmad sibuk dengan kelompoknya sendiri, atau beliau sibuk menjaga akidah agar tidak runtuh oleh kompromi? Inilah sunnatullah. Setiap keteguhan akan terlihat keras bagi mereka yang ingin melunakkan agama. Padahal para ulama salaf sangat tegas membedakan antara muamalah dan akidah. Dalam muamalah, mereka paling adil. Allah memerintahkan berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun yang tidak memerangi kaum muslimin dalam agama. Namun dalam urusan ibadah dan keyakinan, mereka paling berhati-hati. Karena kesalahan di wilayah ini bukan sekadar perbedaan selera, tetapi bisa mengubah arah agama. Sufyan Ats-Tsauri berkata, bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat, karena maksiat bisa ditaubati sedangkan bid'ah tidak. Inilah sebabnya ulama tidak ringan dalam urusan manhaj. Masalahnya hari ini, ada yang ingin memindahkan standar toleransi muamalah ke wilayah akidah. Yang harusnya toleran dalam urusan dunia, dipaksa toleran dalam urusan tauhid. Ketika ulama menolak, muncullah tuduhan, ulama sibuk dengan kelompoknya sendiri. Padahal yang mereka tolak bukan manusia, melainkan penyimpangan dalam cara beragama. Nabi sendiri sudah memperingatkan bahwa siapa yang hidup setelah beliau akan melihat banyak perselisihan, dan solusinya bukan mencairkan semua perbedaan, tetapi berpegang teguh pada sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Berpegang teguh, bukan menyesuaikan. Maka jika hari ini keteguhan dianggap masalah, kita perlu jujur bertanya, apakah ulama yang terlalu keras, atau zaman yang terlalu alergi terhadap kebenaran yang tegas? Islam tidak membutuhkan ulama yang pandai menyenangkan semua pihak. Islam membutuhkan ulama yang jujur kepada dalil, meski dituduh eksklusif, meski dicap sibuk dengan kelompok sendiri. Karena sejatinya, mereka tidak sibuk dengan kelompok, mereka sibuk menjaga agama agar tetap lurus. Dan itulah amanah paling berat yang diwariskan para nabi kepada para ulama.